Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, juga seluruh santri Pondok Pesantren Al-Mukhtar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan orang yang suka sibuk dengan membaca Al-Qur'an, di antaranya Allah bukakan luas-luas pintu mencapai kelapangan hidup. Terhindar dari kesempitan yang membelenggu, kemudahan hajat-hajat, dan mampu menghilangkan karat-karat hati. Ketahuilah hati manusia bisa berkarat sebagaimana besi, namun dengan mengingat kematian, membaca Al-Quran menjadi media pembersih karat-karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma." Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Qala kasratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dapat menghilangkan karat tersebut?" Rasulullah menjawab, "Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Qur'an." Kaum muslimin, muslimat, serta santri Pondok Pesantren Al-Mukhtar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rutin menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an mempunyai bermacam-macam keistimewaan, akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, mereka diakui sebagai keluarganya Allah, ahlullah, dan orang yang keistimewaannya diakui. Sebagaimana hadis Rasulullah, ahlul Quran ahlullah, keluarga Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, ya sibuk dengan membaca Al-Quran, maka dia adalah keluarganya Allah. Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran maka ditempatkan bersama para malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' fihi wa huwa alaihi syaqun alaihi ajrani." Dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, ia pun tetap mendapatkan pahala, ya, 2 pahala tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjutnya yang ketiga, Al-Quran itu mampu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Al-Quran. Kemudian keistimewaan lain dari orang yang membaca Al-Quran adalah hatinya akan tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hai orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah, yakni Al-Quran.
Ingatlah, hanya dengan membaca Al-Quran maka hati akan menjadi tentram. Keistimewaan yang berikutnya, keistimewaan yang kelima, Al-Quran akan memberikan syafaat biidznillah. Ya, pertolongan. Apa itu syafaat? Pertolongan kepada ahlinya, kepada orang yang biasa membaca Al-Quran ketika semasa hidupnya di dunia. Orang yang senang, doyan, suka untuk membaca Al-Quran semasa hidupnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih." Dan yang terakhir, ya, dari sekian masih banyak lagi ya, tapi mungkin saya batasi karena kita akan khatam Quran bersama pada hari ini. Yang keenam, salah satu keistimewaan dari membaca Al-Quran ya, bahwa orang yang membaca Al-Quran ya, dengan membaca Al-Quran menjadikan manusia itu sebaik-baik orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, ya. Dengan sebab dia mempelajari Al-Quran, dengan sebab dia mengajarkan Al-Quran, maka dia masuk kategori sebaik-baik manusia yang disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kaum muslimin, muslimat, serta santri Pondok Pesantren Al-Mukhtar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, di mana bulan ini turunnya Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Maka semangat untuk menghatamkan Al-Quran ya, dengan mengharapkan keridhaan Allah ya, dan mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Ramadan Rasulullah berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam ya, setiap tahunnya minimal 1 kali ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kana ya'ridu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana kulla amin marratan fa'arada alaihi marrataini fil amil ladhi qubida wa kana ya'takifu kulla amin 10 fa'takafa 20 fil amil ladhi qubida. Malaikat Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap 1 tahun sekali mereka menghatamkan. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, maka beliau mengkhatamkan 2 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari terakhir. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini kita mendapat satu contoh ya, bahwa malaikat Jibril, Rasulullah ya, yang langsung mendapatkan Al-Quran dan hafal Al-Quran masih terus berusaha untuk menghatamkannya, memberi contoh kepada kita ya untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian beberapa contoh ya, banyak para ulama ya yang kita ketahui, yang diceritakan dalam kitab-kitab ya, mereka begitu gemarnya, semangatnya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah seorang ulama yang bernama, seorang dari kalangan ulama tabi'in ya di Kufah ya, ini bernama Al-Imam Al-Aswad bin Yazid ya. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Ya, dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, kanal aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Ya, selalu menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Masya Allah. Ya, 2 malam hatam 30 juz. Ada lagi ulama di kalangan tabi'in namanya Imam Qatadah bin Da'amah yang meninggal tahun 61 Hijriah. Ya, beliau adalah murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, beliau juga disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama pakar tafsir, kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7 wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailah. Ya,
Syekh Qatadah ini biasa menghatamkan Quran itu di luar Ramadan 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, dia akan menghatamkan Quran setiap 3 hari. Namun ketika datang 10 hari terakhir Ramadan, maka dia akan hatamkan setiap malamnya. Ada satu lagi yang terakhir adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, ya, yang terkenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam riwayat dikatakan kana Syafi'iyyu yakhtimul Quran fi syahri Ramadan sittina. Ya, Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Quran 60 kali. Ya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi satu inspirasi, motivasi, ya, bagaimana Rasulullah yang maksum, yang dijamin masuk surga, ya, para ulama-ulama yang saleh, mereka begitu bersemangat untuk menghatamkan Quran, ya, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, semoga semangat kita semakin tinggi, ya, untuk terus membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan kita berharap kita termasuk dari ahlullah, ya, ahlul Quran, ahlullah. Mari sama-sama kita akan hatamkan Al-Quran dengan doa khatam Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Haji Abdul Qahir. Kepadanya dipersilakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.